Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih bergerak sideways dan ternyata pengendalinya masih terus melepas saham ini. Bagaimana potensi sampai ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham WIRG. Jika kita perhatikan, saat ini masih mencoba untuk bertahan di sekitar support 80. Pada perdagangan terakhir kemarin, WIRG masih berada di sekitar 80 ini. Dalam satu minggu terakhir pun bisa kita lihat, WIRG mencoba untuk turun bawah 80 tapi masih bisa bertahan. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat WIRG secara tren sebenarnya masih bergerak downtrend. Jadi jika kita perhatikan pada awal April, WIRG memang sempat mendekati 70, satu mulai bertahan dari rebound, berhasil naik kembali di atas 80, tapi mencoba untuk break 90 dan garis EMA 50, WIRG ternyata gagal, dan saat ini kembali mencoba untuk menembus support di 80. Dan keluar pemberitaan bahwa ternyata pengendalinya masih membuang 75 juta saham WIRG. Dan transaksi itu dilakukan 3 kali pada tanggal 27 Mei. Dengan harga kisaran 80 sampai 82. Jadi pengendalinya masih terus distribusi di sekitar angka 80 ini. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Rabu kemarin, bisa kita lihat asing terpantau masih keluar dan di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi. Jadi teman-teman yang punya saham WIRG mesti tetap harus hati-hati. Pengendali saja masih terus melepas saham ini dan cara transaksi juga masih belum oke. Jika terpantau 80 terlewati, maka WIRG berpotensi untuk lanjut downtrend menuju support berikutnya di angka 70. Jadi apabila mau coba spekulatif buy untuk saham ini memang masih bisa coba pantau di 80. Apabila 80 masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba entry dengan target swing jangka pendek di 88 sampai 90. Kan memang beberapa kali sebelumnya bisa kita lihat 80 masih berupa support yang sempat menahan penurunan dari saham WIRG. Tapi ingat secara teknikal ini masih bergerak sangat downtrend, jadi apabila teman-teman mau entry, teman-teman harus sangat disiplin. Apabila tembus 80 harus pertimbangkan untuk keluar. Dan sekarang saya akan coba update dulu untuk saham BRIS. Saham BRIS jika kita perhatikan saat ini kembali naik mengetes resisten di 3000. Karena menarik secara teknikal BRIS masih oke, masih bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan 3000 memang merupakan resisten kuat. Sudah beberapa kali dicoba ditembus, BRIS selalu gagal dan kembali melemah di bawah garis EMA 50 150. Di sini juga sama di bulan Mei awal, mencoba break 3000 gagal, turun kembali ke garis EMA 150, bisa bertahan dari rebound kembali. Dan saat ini kembali mengetes 3000. Dan menariknya bisa kita perhatikan di sini, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena memang BRIS sudah beberapa kali masuk watchlist kami bareng teman-teman member. Dan secara teknikal saat ini masih terus ada akumulasi. Jadi BRIS menarik apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di garis EMA 150 atau di bawah, masih bisa coba pantau apabila berhasil break 3000. Karena apabila berhasil break 3000, kedepannya 3000 akan berubah menjadi support lumayan kuat untuk BRIS. Dan BRIS berpotensi menuju target jauhnya di sekitar 3200. Jadi masih terus ada akumulasi, secara teknikal masih oke. Apabila berhasil break 3000 itu akan lebih oke lagi. Jadi BRIS akan lanjut uptrend. Dan sekarang saya coba analisa atau update pergerakan dari saham EMTK. EMTK bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga masih bisa bertahan di garis EMA 50 150. Jadi minggu kemarin memang sempat melemah di bawah garis EMA 50, tapi belum sempat menyentuh garis EMA 150. EMTK minggu ini sudah bisa bertahan dari rebound kembali. Hari Rabu kemarin masih naik 3% lebih ke 570. Jadi saat ini kembali mencoba untuk naik di atas 570 yang sebelumnya merupakan resisten untuk saham EMTK. Tapi untuk tren jangka menengah MTK masih oke. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah punya, menurut saya MTK masih bisa di hold. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk EMTK, asing juga masih masuk. Secara keseluruhan dalam 2 minggu ini asing masih terus masuk akumulasi. Dan kenaikan 3% lebih ini di broker summary bisa kita lihat ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sehingga MTK saya lihat masih berpotensi untuk kembali naik mengetes 600. Jadi 600 merupakan target swing atau target trading jangka pendek. Karena apabila mencoba break masih gagal, MTK masih akan sideways, masih ada potensi kembali melemah ke garis EMA 50 sampai 530. Jadi bisa pertimbangkan take profit dulu apabila gagal break 600. Secara tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 550 untuk di entry kembali.
Atau hold saja terus selama MTK tidak turun bawah kedua garis EMA ini dengan target lebih jauh di sekitar 630 sampai 650. Dan sekarang kita akan coba lihat saham SMA. SMA malah secara teknikal mulai bergerak downtrend. Jadi beda dengan EMTK masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Untuk SMA bisa kita lihat setelah pembagian dividen langsung turun, saat ini malah berada di bawah garis EMA 150. Sempat ada candle hijau mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150, ternyata ini masih gagal break di sekitar 175. Saat ini SMA malah mencoba untuk menembus support di sekitar 165. Sedangkan support berikutnya jika kita perhatikan ada satu support di sekitar 155. Dan secara teknikal SMA sudah mulai downtrend. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, Musa harus hati-hati. Dan jika kita perhatikan di broker summary, memang penurunan hari Rabu kemarin ini masih ada sedikit distribusi. Tapi menariknya, asing terpantau masih terus masuk. Jadi walaupun SMA terus turun, asing terpantau masih terus masuk. Dan akumulasi asing pada perdagangan hari Rabu kemarin ini lumayan besar. Jadi untuk SMA, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, Musa coba tunggu di sekitar 155. Untuk target entry-nya apabila SMA minggu depan kembali melemah tapi masih kuat berada di atas 155. Atau mau lebih oke, tunggu SMA berhasil naik kembali di atas 165, baru coba entry dengan target swing di 175. Secara teknikal SMA baru akan oke apabila bisa naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi walaupun bisa bertahan dari rebound dari 150 atau 155, tetap pertimbangkan jadikan 175 atau garis EMA 150 untuk target swingnya. Ya, apabila berhasil rebound, tapi terpantau mencoba break garis EMA 150 masih gagal, tetap secara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Kan cara trend saat ini sudah mulai downtrend, dan bisa saja hanya technical rebound sementara. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.